Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Vina Putri. Saudara, Februari ini Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan dilantik, termasuk Ibu Ika Puspitasari atau akrab dipanggil Ning Ita, yang kembali menjabat sebagai Wali Kota Mojokerto periode 2025 sampai 2030 di periode pertamanya. Ning Ita ini berhasil mengubah beberapa ikon kota dengan nuansa Majapahitan, seperti penataan ulang Tugu Proklamasi di alun-alun Mojokerto dan penempatan patung Gajah Mada sebagai simbol sejarah baru. Seperti apa rencana dan fokus program beliau di periode kedua ini? Kita akan tanyakan langsung. Di studio sudah hadir narasumber, ada Ibu Ika Puspitasari, Wali Kota terpilih Mojokerto atau yang akrab disapa Ning Ita. Halo, apa kabar Ning Ita? Baik, Assalamualaikum Mbak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV Jawa Timur. Dan saudara, kali ini kita akan membahas dengan tema program Kota Mojokerto 5 tahun ke depan bersama dengan Ning Ita. Nah Ning, apa yang ingin dicapai oleh Ning Ita terkait dengan pembangunan ikon kota ini? Ya, jadi sebuah daerah untuk bisa berkembang dari berbagai sektor secara holistik tentu harus memiliki sebuah keunikan atau ciri khas yang membedakan dengan daerah-daerah lain. Maka tentu di sini saya melihat ada sebuah potensi sejarah yang cukup kuat yang melekat di Mojokerto secara keseluruhan, tidak menyebut kabupaten atau kota secara kewilayahan, yaitu Majapahit. Nah, spirit of Mojopahit inilah yang menjadi salah satu tema besar yang kemudian kami jadikan sebagai acuan bagi seluruh pihak, apakah itu pemerintah, masyarakat, atau unsur stakeholder lainnya untuk membangun kota. Jadi ciri khas Majapahit ini, maka ikon-ikon kemojopahitan yang menjadi pembeda dengan daerah lain ini terus kita kembangkan. Ada Menara Tribuana Tunggadewi. Ini kan salah satu pemimpin Majapahit pada masa kejayaannya. Kemudian ada kapal Mojopahit dengan ciri khasnya sebagai sebuah kerajaan bahari yang luas wilayahnya itu lebih banyak lautan. Tentu ini kami jadikan sebagai ikon. Dan tentu saja yang tidak ketinggalan adalah Tugu yang ada di alun-alun. Itu mengadopsi tidak hanya arsitektur Mojopahit dengan ciri khas menggunakan bata expose, bata merahnya, tetapi kemudian ada filosofi-filosofi terkait dengan perjuangan baik itu kemerdekaan di tahun 1945 maupun perjuangan arek-arek Mojokerto yang ikut berjuang pada saat ada perang yang dilakukan di Surabaya. Nah, pada masa Bung Tomo, nah ini kan keterlibatan arek-arek Mojokerto, sejarahnya dengan Mojokerto ini kan sangat kental sekali. Maka dengan spirit of Mojopahit inilah sebagai satu tema besar yang kami usung sehingga bisa dilihat setelah 5 tahun kemarin, sekarang tiap sudut-sudut kota itu sudah ada ciri khas yang menunjukkan identitas Mojokerto sebagai sebuah kota yang memiliki sejarah warisan budaya dan juga sejarah kemajapahitan yang cukup kental. Nah Ning, apakah ini juga sejalan dengan peningkatan kunjungan wisata Ning? Nah tentu saja, karena kalau berbicara terkait dengan sejarah, berbicara terkait dengan budaya, ini kan pasti tidak lepas dengan destinasi wisata yang akan menjadi satu daya tarik bagi wisatawan untuk belajar, untuk melihat secara langsung, sehingga ini bisa dilihat kunjungan wisata di kota Mojokerto itu di tahun pertama saya menjabat dengan tahun terakhir 2023 ini peningkatannya cukup signifikan. Dari data yang dirilis oleh BPS itu di tahun pertama itu hanya di angka 230 ribuan, tetapi di akhir masa jabatan saya itu sudah mencapai 3,6 juta. Ini kan peningkatan yang cukup signifikan dalam waktu 5 tahun. Artinya dengan kita memperkuat identitas daerah, menunjukkan dalam bentuk bangunan yang bisa dinikmati
secara kasat mata ternyata bisa menjadi sebuah daya tarik wisata bagi orang-orang untuk datang ke Kota Mojokerto. Baik. Nah, Ning, ini kan ada juga galeri ya, ataupun museum mini Soekarno, Ya, dan ini betul. memang menjadi salah satu program serius yang dikerjakan oleh pemerintah Kota Mojokerto, khususnya pada masa Ning Ita ya, di periode pertama ini. Nah, ini bisa dijelaskan, Ning, terkait dengan program ini? Ya, tadi terlewat ya, selain ada Majapahit, kita ternyata juga punya sebuah warisan sejarah yang cukup kuat dan potensial untuk bisa menjadi daya tarik wisata, yaitu terkait dengan keberadaan Soekarno, sang proklamator yang 8,5 tahun kurang lebih tinggal di Kota Mojokerto di masa beliau mengenyam pendidikan sekolah dasar. Dan ini sudah kita lakukan identifikasi, banyak sekali jejak-jejak sejarah beliau semasa kurun waktu 8 tahunan tinggal di Kota Mojokerto itu, mulai dari tempat beliau tinggal bersama dengan keluarganya, bersama dengan orang tuanya, Raden Sukemi, yang memang waktu itu ditugaskan di sebuah sekolah yang ada di Mojokerto. Kemudian tempat beliau mengenyam pendidikan, ada 2 sekolah, kemudian tempat beliau bermain dan seterusnya, yang itu kemudian saya tulis menjadi sebuah buku. Buku terkait dengan masa kecil Soekarno di Kota Mojokerto. Nah, ini kami publikasikan, yang utama kami gunakan bagi anak-anak di Kota Mojokerto, usia SD, SMP, dan SMA, supaya mereka lebih mengenal bahwa di kotanya yang kecil ini ternyata ada sebuah sejarah besar terkait dengan sang proklamator. Tentu harapan saya tidak hanya apa yang sudah kami lakukan, menulis buku untuk bisa menjadi motivasi bagi anak-anak supaya punya mimpi cita-cita yang besar seperti Soekarno, supaya kelak bisa menjadi Soekarno-Soekarno masa depan, tetapi juga di jejak-jejak sejarah itu, khususnya di SD Purwo Tengah yang dulu adalah sekolah Ongkoloro, tempat beliau mengenyam pendidikan, ini sudah kami bangun sebuah destinasi wisata sejarah yang bernama tadi, yang Mbak Putri bilang adalah Galeri Soekarno Masa Kecil. Nah, ini ada keterlibatan, sinergi, kolaborasi dengan waktu itu masih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Dirjen Kebudayaan. Kalau sekarang kan sudah dipisah. Nah, jadi waktu itu kami menyampaikan grand design dan kemudian bisa diterima. Sekian tahun kami intens untuk melakukan koordinasi, termasuk membuat event-event secara berkala terkait dengan Soekarno, seperti pada saat bulan Bung Karno, kemudian permainan-permainan tradisional yang dulu pernah dimainkan oleh Soekarno masa kecil yang namanya adalah kusno, itu juga kita ajarkan ke anak-anak. Jadi supaya mereka olahraganya nggak pakai gadget aja, tapi juga ada olahraga fisik yang meneladani Soekarno. Kemudian pada hari tertentu, anak-anak kita di sekolah Ongkoloro yang sekarang namanya adalah SD Negeri Purwo Tengah itu, mereka pakai pakaian khasnya Soekarno masa kecil. Nah, ini bagian dari upaya untuk memotivasi mereka, karena masih anak-anak ya SD, termasuk kita ajarkan untuk bermain gamelan dan seterusnya. Itu tiap kapan itu, Ning, kalau pakai pakaian ala Soekarno begitu? Nah, itu ada kalau tidak salah hari Rabu. Oh, setiap hari Rabu? Iya. Baik. Di satu sekolah tempat Soekarno bersekolah itu, yang sekarang namanya SD Purwo Tengah, nah itu seluruh peserta didik termasuk guru-gurunya. Menarik ya. Pakai pakaian ala Soekarno masa kecil, jadi bawahnya jarik, kemudian atasnya pakai jas warna putih dengan dasi kupu-kupu, dengan belangkon. Kalau yang laki-laki, yang perempuan mirip-mirip seperti itu, diganti dengan kebaya jasnya. Nah, jadi ini upaya kami untuk melestarikan. Jadi tidak hanya destinasi wisata dalam bentuk sejarah yang bisa dipelajari di Galeri Soekarno kecil tadi, tetapi bagaimana kebesaran nama Soekarno ini bisa memotivasi anak-anak kita
khususnya anak-anak Kota Mojokerto supaya juga bisa bermimpi besar, supaya juga mereka punya cita-cita yang tinggi, bahwa Soekarno itu juga tidak terlahir dari keluarga yang berada, tetapi dengan segala keterbatasannya waktu itu, Pak Raden Sukemi yang hanya seorang pegawai biasa dengan fasilitas yang tentu saja berdasarkan literasi sejarah di biografinya Soekarno itu penuh dengan penderitaan, begitu ya, ditulis di buku Penyambung Lidah Rakyat yang ditulis oleh Cindy Adem itu. Nah, Kota Mojokerto penderitaan kan gitu. Artinya bahwa kondisi dengan segala keterbatasan itu jangan menjadi sebuah penghalang untuk bisa bermimpi dan bercita-cita besar. Contohnya Soekarno, meskipun masa kecilnya berada pada keluarga yang bisa dikatakan tidak terlalu berada, tetapi faktanya dia bisa menjadi pemimpin besar di masa depan. Nah, ini yang ingin kami jadikan sebagai motivasi bagi anak-anak kita. Itulah kenapa kemudian buku sejarah Soekarno di Kota Mojokerto kita tulis, kemudian jejak-jejak sejarah Soekarno itu kita berikan penanda, kita tulis sejarahnya di prasasti-prasasti supaya semua orang bisa membaca. Dan kemudian khusus di sekolah Soekarno, ya kita ajarkan keteladanan beliau kepada anak-anak kita. Menarik sekali dari hal ini. Nah, selanjutnya nih Ning, Kota Mojokerto ini kan memiliki sumber daya alam yang terbatas. Ini apa yang akan digenjot nih untuk meningkatkan daya saing masyarakat dan keekonomian, kesejahteraan masyarakat juga di sana? Ya, Kota Mojokerto salah satu dari kota terkecil di Indonesia. Luasnya itu cuma 20 km persegi. Kemudian jumlah penduduknya juga hanya 140 ribuan saja. Tapi kepadatan penduduknya termasuk kategori yang terpadat di Indonesia. Namun saya membaca sebuah potensi yang dimiliki oleh Kota Mojokerto selain tadi warisan sejarah dan budaya yang cukup kuat melekat pada nama Mojokerto gitu ya. Kekuatan lain yang ada di masyarakat itu adalah potensi sumber daya ekonomi, khususnya UMKM. Karena kalau potensi sumber daya alam, yaitu kita ini sebenarnya yang paling banyak alamnya di sana sungai. Sungai, karena Kota Mojokerto itu dialiri 7 sungai besar. Meskipun wilayahnya sangat kecil, sempit gitu ya. Jadi itulah kenapa kalau berdasarkan literasi sejarahnya kan Kota Mojokerto itu area perdagangannya Majapahit. Karena dulu kan untuk transportasi perdagangan itu kan menggunakan jalur air kan. Nah, gitu. Nah, kembali lagi kepada potensi sumber daya alam, kalau yang ada ya hanya sungai kan gitu. Tetapi kalau sumber daya lain selain alam, saya melihat kekuatan potensi UMKM-nya ini cukup kuat. Cukup kuat Kota Mojokerto. Kita tahu sejarahnya di Kota Mojokerto itu banyak sekali orang yang memiliki kemampuan keahlian dalam bidang alas kaki. Kan terkenal itu. Nah, pembuat sandal, pembuat sepatu. Nah, potensi itu kemudian kita lakukan pemetaan. Selain alas kaki, ternyata sekarang yang cukup berkembang itu adalah potensi ada 5 sampai 7 dari subsektor ekonomi kreatif. Nah, kemudian inilah yang setelah hasil mapping itu kita ketahui potensinya, kita lakukan intervensi menggunakan berbasis anggaran, menggunakan sinergi kolaborasi dengan beberapa kementerian, tentu saja kementerian teknis terkait ini. Yang pertama tentu saja adalah Kementerian Parekraf ketika itu. Jadi saya ngomong kementerian di masa, kalau sekarang kan sudah berubah semua ya. Kementerian Parekraf, saya melakukan kerjasama sehingga hampir setiap tahun itu event 7 Mojo, mulai dari Mojo Tirto, Mojo Batik Festival, kemudian Mojo Bangkit, Mojo Spekta, dan seterusnya. Ini kita masukkan dalam kalender event
Dan alhamdulillah di penghujung tahun itu salah satu dari event Mojo itu, yaitu Mojo Batik, itu sudah masuk sama Pak Menteri Parekraf ketika itu, Pak Sandiaga Uno, bisa didaftarkan masuk dalam KEN, Karisma Event Nasional. Nah, ini kan sebuah perkembangan yang menurut saya cukup fantastis, karena inilah yang akan menjadi penggerak ekonomi Kota Mojokerto. Nah, selain subsektor ekonomi lainnya, fasilitasi melalui berbagai kementerian. Ada Kementerian Perindustrian, ada Kementerian Koperasi dan UMKM. Itu kita wujudkan dalam bentuk ada PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Di sana tersedia untuk 5 jenis subsektor yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada kriya, ada digital, dan seterusnya. Dan ini sangat membantu perkembangan UMKM dan ekonomi kreatif di Kota Mojokerto. Ada sentra IKM batik, dan yang terbaru kami juga dapat support penyediaan mesin-mesin teknologi tinggi bagi IKM, industri alas kaki Kota Mojokerto. Sehingga ke depan mimpi besar yang ingin kita wujudkan bersama-sama bahwa alas kaki Kota Mojokerto tidak lagi alas kaki yang dikerjakan secara manual seperti dulu, tapi kita akan mampu bersaing dengan industri alas kaki besar dari berbagai negara tentunya, karena ada support dari pemerintah dan hasil sinergi kolaborasi dengan kementerian-kementerian terkait. Baik, ini menarik sekali ya Ning Ita, tentu banyak hal yang bisa kita pelajari dari kepemimpinan dan inovasi yang telah dilakukan. Nah, apa evaluasi di kepemimpinan Ning Ita selama 5 tahun sebelumnya hingga rencana fokus program ke depan? Ini bisa dijawab setelah segmen berikutnya ya Ning ya. Tetap bersama kami saudara di Sapa Jatim. Masih bersama dengan kami, saudara, di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan Ibu Ika Puspitasari atau Ning Ita, selaku Wali Kota Mojokerto terpilih. Nah, Ning Ita, ini tadi kan sebelum kita ke segmen berikutnya, saya juga ingin tahu mereview 5 tahun pertama kepemimpinan Ning Ita, begitu ya, selama menjabat kemarin. Nah, sebelumnya itu, saya juga ingin bertanya nih, Ning Ita ini kan dikenal sebagai sosok pribadi yang dikenal inovatif, kreatif, dan juga tegas begitu Ning. Apa yang menjadi rahasia Ning Ita sehingga Ning Ita ini juga mendapatkan penghargaan begitu dari pemerintah dan juga instansi swasta begitu Ning? Ya, kalau berbicara terkait dengan amanah ya, pemimpin itu kan kalau kita berpegang pada salah satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Maka tentu saja ketika amanah sebagai wali kota ini diberikan kepada saya, saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik mungkin. Karena selain saya harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat yang sudah memilih saya, tentu pertanggungjawaban yang lebih berat lagi adalah kelak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga saya berupaya semaksimal mungkin bagaimana melahirkan inovasi-inovasi, karena untuk menjawab apa yang menjadi tuntutan masyarakat itu harus inovasi, tiada yang lain. Karena betapa masyarakat itu memberikan sebuah ekspektasi terhadap pemimpin yang sudah dipilihnya. Nah, untuk bisa memenuhi apa yang menjadi tuntutan, kita harus berinovasi. Maka disitulah kita berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk akademisi, media, Pentahelix ya. Bagaimana kita rumuskan untuk setiap tahun itu harus ada inovasi-inovasi baru, menjawab apa yang menjadi tuntutan atau kebutuhan masyarakat akan kehadiran pemerintah daerah, baik dalam hal
pembangunan, pelayanan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi 3 tusi utama pemerintah daerah. Nah, jadi kolaborasinya ini kita perkuat, kemudian kita skemakan untuk melahirkan inovasi baru. Nah, sehingga itulah kemudian salah satu buah dari ikhtiar kita, kerja keras kita melalui sinergi itu. Di tahun ketiga saya menjabat sebagai wali kota di periode pertama dulu, Kota Mojokerto dinobatkan oleh Kemendagri sebagai kota terinovatif se-Indonesia. Wow, dan alhamdulillah di tahun terakhir pun predikat itu masih bertahan. Masih bertahan untuk Kota Mojokerto, artinya tidak tergeser oleh daerah-daerah lain di Indonesia gitu, karena banyaknya inovasi-inovasi yang lahir setiap tahun yang kemudian ini adalah inovasi yang memang benar-benar berdampak membawa manfaat terhadap masyarakat, terukur artinya karena dilakukan penilaian sedemikian rupa, verifikasi lapangan dan seterusnya. Kemudian bonus yang kedua adalah banyaknya penghargaan. Saya melihat itu sebuah bonus ya, bukan tujuan yang ingin kita capai, karena apresiasi dari berbagai pihak, apakah itu pemerintah pusat atau instansi atau lembaga di luar pemerintahan atau bahkan dari pihak luar. Nah, ini sebuah bonus bahwa apa yang kita ikhtiarkan, amanah yang kita laksanakan dengan sepenuh hati, yang kita kolaborasikan dengan niat tulus ikhlas bahwa ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban sehingga kita harus memberikan yang terbaik versi kita. Nah, itu ternyata memberikan satu penilaian apresiasi yang berbuah penghargaan-penghargaan sampai ratusan itu. Wah, luar biasa ya. Dan ini tentu juga menjadi motivasi ya bagi ke depannya bagi jajaran pemerintah Kota Mojokerto, sehingga banyak sekali kunjungan-kunjungan pemerintah daerah dan bahkan instansi vertikal lainnya ke Kota Mojokerto untuk melakukan studi tiru. Sehingga jadi sering banyak tamu akhirnya setelah itu gitu. Bonusnya gitu. Jadi dinobatkan sebagai kota terinovatif se-Indonesia, ratusan penghargaan. Jadi bonusnya sering kedatangan tamu. Nah, kedatangan tamu ini pun juga akhirnya dampaknya kan ke masyarakat. Karena ketika ada kunjungan dari instansi lain, tidak hanya pemerintah daerah, termasuk instansi vertikal lainnya, itu melakukan studi tiru kan pasti rombongan, menginap di Kota Mojokerto dan seterusnya. Ini kan menambah perputaran ekonomi kan. Jadi ada dampak yang cukup luas, tidak hanya sekedar bagi pemerintah daerahnya, tetapi bagi sektor-sektor lain. Nah, ngomong soal inovasi juga nih, Ning, apakah ini juga termasuk dalam pemetaan program yang sudah disiapkan oleh Ning Ita? Karena melihat dari kinerja 5 tahun pertama kemarin kepemimpinan Ning Ita, ini kan tentu ada evaluasi program yang nantinya juga belum maksimal dan juga nanti akan diteruskan di 5 tahun berikutnya, begitu, Ning? Ya, jadi kalau di misi Kota Mojokerto yang saya publikasikan atau saya sosialisasikan kepada masyarakat di masa kampanye kemarin, itu ada 5 program prioritas atau program unggulan pada Ning Ita jilid yang kedua, dan kami menyebutnya itu adalah Pancacita. Jadi ada 5 cita-cita yang di antara 5 ini ada sebagian adalah apa yang belum tuntas di jilid yang pertama. Baik. Ada juga memang yang inovasi baru yang memang kita ingin lebih maksimal daripada capaian yang sudah ada di satu periode atau 5 tahun kemarin gitu ya. Jadi dari Pancacita ini yang pertama itu adalah di peningkatan sumber daya manusia untuk Mojokerto cerdas dan berprestasi. Nah, ini kami ke depan ini akan menyediakan 10.000 beasiswa. Karena di jilid yang pertama itu banyak sekali diminati khususnya untuk yang jenjang S1. Ya. Nah, ini nanti akan kita tingkatkan sampai dengan jenjang S3 atau doktoral dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia Kota Mojokerto yang saat ini memang sudah kategori sangat bagus. Nah,
tetap akan kita naikkan supaya lebih tinggi lagi, semakin banyak warga Kota Mojokerto yang mengenyam pendidikan tinggi sampai dengan jenjang doktoral atau S3. Nah, gitu. Kemudian yang kedua ini juga bidang ketahanan sosial budayanya untuk Kota Mojokerto berbudaya ini. Tadi yang sempat saya sampaikan kan ada event Tujuh Mojo ya. Sebenarnya event Tujuh Mojo ini selain menguatkan warisan budaya gitu ya, tetapi multiplier efeknya itu kan lebih kepada ekonomi juga, selain dengan budaya atau warisan budaya yang sudah ada dan masih eksis sampai dengan saat ini di masyarakat kita. Baik. Kemudian yang ketiga ini nanti kita dari 18 kelurahan kecil ya Kota Mojokerto, kita akan melanjutkan program kampung tematik yang sudah kita awali di jilid yang pertama dulu. Nah, ini kita kuatkan dengan potensi dari 5 sampai 7 subsektor ekonomi kreatif yang sudah berkembang sangat signifikan di Kota Mojokerto. Ada fashion melalui batik dan produk-produk turunan dari batik. Kita kan sudah bikin sinergi dengan kementerian, kan dapat sentra IKM. Batik itu kan cukup besar dan peralatannya lengkap. Nah, sehingga itu nanti bisa salah satu kampung tematiknya. Kemudian tadi alas kaki yang saya bilang itu kan juga bagian dari fashion. Nah, kemudian nanti juga akan ada kampung kuliner. Nah, ini sudah kita awali, ada kampung pecinan. Memang ada satu kelurahan di Kota Mojokerto itu memang mayoritas penduduknya adalah etnis Tionghoa atau Cina. Dan ini juga banyak sekali yang memiliki usaha di bidang kuliner, sehingga kekhasan atau tematik ini yang nanti akan kita perkuat di jilid yang kedua supaya lebih maksimal dengan pembentukan kampung-kampung tematik. Kemudian yang keempat terkait tata kelola pemerintahan dan birokrasi. Kita tahu kalau untuk indeks tata kelola pemerintahan memang sudah bagus ya Kota Mojokerto. Begitu pula terkait dengan smart city-nya. Nah, gitu. Namun bagaimana ke depan masyarakat itu benar-benar bisa mendapatkan pelayanan dari pemerintah itu, harapan kami nggak ada lagi komplain-komplain. Meskipun sekarang kalau ngomong terintegrasi, berada dalam satu pintu, gedung pelayanan publik sudah sangat megah dan semua fasilitas aplikasinya sudah tersedia gitu. Tetapi kan juga masih ada pelayanan-pelayanan yang perlu kita optimalkan di sana. Dan yang terakhir itu adalah pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang asri lah. Ini poin kita. Poin kita adalah pada maksimalisasi untuk program rumah layak huni. Jadi bedah rumah itu kalau yang familiar di masyarakat kita gitu ya, karena masih ada kampung-kampung yang padat penduduk. Nah, untuk menjadikan kampung-kampung itu menjadi kampung dengan lingkungan yang asri, nah ini penyediaan rumah layak huni, kemudian ada digitalisasi penyediaan wifi di masing-masing titik di kampung, sehingga ini akan sangat mendukung baik di proses pembelajaran, kan sekarang anak-anak semua butuh itu, butuh jaringan internet atau penyediaan data untuk kebutuhan pendidikan, UMKM yang sekarang semuanya sudah melek digital, mereka sudah kita buatkan semacam marketplace, sudah kita ajari, kita fasilitasi bagaimana membuat toko daring. Nah, itu kan juga butuh. Nah, ini ke depan kita kuatkan, memaksimalkan atau mengoptimalkan apa yang sudah kita lakukan 5 tahun kemarin supaya lebih sempurna lagi. Baik, Ning, ini secara singkat aja mungkin bisa dijelaskan mungkin isu-isu apa yang diperhatikan oleh Ning Ita terkait dengan generasi muda saat ini di Kota Mojokerto, apalagi Mojokerto ini kan juga kental dengan sejarahnya juga ya, Ning ya. Ya, jadi begini, kalau kita ngomong basis data jumlah generasi Z, generasi X gitu ya, memang jumlahnya mendominasi dari total penduduk Kota Mojokerto. Maka sejatinya harapan kita ke depan untuk bisa melanjutkan membangun kota ini 10-20 tahun yang akan datang adalah ada di pundak mereka. Maka ini menjadi kewajiban kita hari ini untuk sebelum
tanggung jawab kita berikan di pundak mereka, kita siapkan pundak mereka menjadi lebih kuat. Ya. Supaya ketika mendapatkan beban untuk melanjutkan apa yang sudah kita awali hari ini, mereka benar-benar mampu. Dan harapan kita tentu harus lebih kuat daripada kita hari ini. Kan itu ya. Dan kita tahu generasi Z, generasi X ini adalah generasi yang banyak berinteraksi dengan dunia digital. Sehingga kemampuan untuk bisa bersosialisasi secara konvensional itu bisa dikatakan sangat rendah ya. Karena mereka cenderung bersosialisasinya di dunia digital, bukan di dunia nyata, kan begitu. Nah, maka di sini kehadiran kami melalui program-program yang tadi saya sebutkan, event ada 7 event Mojo. Nah, itu kita kuatkan partisipasi mereka. Karena melalui event-event itulah mereka bisa berinteraksi sosial secara nyata. Tidak menggunakan dunia digital, kan gitu. Mereka berinteraksi secara nyata di sana. Nah, inilah yang menjadi fokus kami saat ini, bagaimana mereka ini kita libatkan di setiap event-event itu. Sehingga harapan kami penyediaan fasilitas mulai dari PLUT, sentra IKM, yang itu adalah fasilitas untuk pengembangan 7 subsektor ekonomi kreatif tadi, sasarannya, penggunanya, begitu pula subjeknya adalah para generasi muda ini. Gitu. Baik. Ini luar biasa ya sudut pandang dari Ning Ita guna menghadapi tantangan sekarang begitu untuk kedepannya, terutama di generasi muda di Kota Mojokerto yang kaya akan sejarahnya ini tentu membutuhkan strategi khusus. Di segmen terakhir nanti, saudara, kita akan membahas program pemerintah pusat MBG atau makan bergizi gratis. Seperti apa implementasinya di Kota Mojokerto? Bisa dijawab nanti bersama dengan Ning Ita di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami, saudara, di Sapa Jatim. Terima kasih saudara dan masih bersama dengan kami di Sapa Jatim. Saya masih ditemani bersama dengan Ibu Ika Puspitasari atau Ning Ita selaku Wali Kota Mojokerto terpilih. Nah Ning, ini pemerintah pusat kan mencanangkan program makan bergizi gratis. Nah bagaimana respon Ning Ita agar program ini di Kota Mojokerto ini bisa terrealisasi, agar bisa tertata dan juga merata nih Ning di Mojokerto? Ya, kebetulan untuk Kota Mojokerto sampai dengan Februari ini kan belum menjadi target pelaksanaan ya, karena masih di ikut yang sesi kedua kalau tidak salah. Nah, total ini kan ada sekitar kalau murid mulai dari TK sampai dengan SMA itu sekitar 2.900 yang di Kota Mojokerto. Nah, tentu harapan kita ini sebuah program nasional yang akan dilaksanakan di seluruh daerah. Harapan kami program ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, khususnya dengan goal kan ke depan anak-anak kita ini bisa terwujud menjadi generasi emas sesuai dengan cita-cita tujuan nasional 2045. Nah, dalam pelaksanaannya kami bersinergi, berkolaborasi lintas stakeholder. Tentu saja tidak hanya pemerintah daerah. Sedangkan untuk di internal pemerintah daerah kami menyiapkan program cross cutting. Minimal itu 3 dinas yang akan terlibat, tetapi maksimalnya seluruh dinas harus terlibat semuanya. Karena ini program nasional yang harus disukseskan oleh seluruh daerah se-Indonesia. Jadi dinas pendidikan sebagai pengampu, karena di sini anak-anak didik mulai dari TK sampai dengan SMP itu kan berada di bawah kewenangan atau tanggung jawabnya Dinas Pendidikan Nasional. Kalau yang SMA ikut pemerintah provinsi, ada di cabang dinas kan begitu. Kemudian untuk pelaksanaan terkait dengan menunya, keterlibatan dinas kesehatan. Nah, dinas kesehatan kan punya beberapa ahli dalam
gizi gitu ya, yang ada di puskesmas. Nah ini harus terlibat secara langsung bagaimana menu yang disediakan ini harus memenuhi standar gizi yang dibutuhkan. Kalau anak TK itu seberapa, kalau anak SD seberapa, ini kan berbeda-beda. Nah ini tentu ahlinya ada di Dinas Kesehatan. Kemudian paling tidak dari dinas yang mengelola terkait dengan keuangan. Karena meskipun saat ini belum ada petunjuk teknis yang lebih detail terkait dengan support untuk penggunaan anggaran dari pemerintah daerah atau APBD, namun kita sudah menyiapkan. Tentu itu nanti di dinas yang mengelola keuangan juga harus siap supaya penggunaan dan pengelolaan anggarannya ini sesuai dengan juknis yang berlaku. Jangan sampai ada persoalan di kemudian hari, kan begitu. Nah, jadi kami dari pemerintah Kota Mojokerto tentu sudah sangat siap dan mengkomunikasikan lintas stakeholder ya, terutama untuk penyediaan ini kan kalau di Kota Mojokerto itu kan banyak sekali UMKM makanan minuman. Kalau kemudian mereka ini kita berdayakan, wah luar biasa multiplier efeknya, ya kan? Artinya kan ini menjadi berkah bagi UMKM kita, gitu ya. Mereka juga ikut support sebagai penyedia. Apakah ini juga masih termasuk program pendampingan yang disiapkan oleh Neng Ita, termasuk UMKM ya? Betul. Jadi kalau kami sudah sangat siap terkait hal itu dan kami bersyukur kalau ini nanti bisa berjalan secara optimal, berkelanjutan. Dampaknya tidak hanya kita bisa menyiapkan calon generasi penerus bangsa yang memiliki kualitas unggul sebagai generasi emas, tetapi juga sektor-sektor lain ini bisa mendapatkan berkah dari sana. Gitu. Jadi untuk program pendampingan yang disiapkan oleh Neng Ita selain UMKM dan juga sektor-sektor lain ya nanti ya yang disiapkan. Baik, yang terakhir nih Neng, apa harapan Neng Ita untuk warga Kota Mojokerto untuk 5 tahun ke depan supaya program yang sudah disampaikan saat kampanye kemarin ini bisa terrealisasi sesuai target dan juga tujuannya, Ning? Ya, jadi kami di periode yang kedua ini kan lebih insight-nya itu pada keberlanjutan. Apa yang sudah kita gagas di periode pertama, grand design pembangunan kota ke depan untuk 25 tahun sudah kita persiapkan. Artinya di periode atau jilid yang kedua ini adalah mengoptimalkan apa yang sudah kita awali 5 tahun yang lalu. Kita sempurnakan, baik pada sektor pendidikan, sektor budaya dan sosial, tadi sektor ekonomi yang masuk di dalam Pancacita tadi, semuanya adalah mengoptimalkan grand design yang sudah kita buat di awal pada periode pertama dulu. Sehingga harapan besar saya, seperti yang saya sampaikan ketika saya berinteraksi dengan masyarakat di proses-proses pemilu kada kemarin, itu adalah saya ingin masyarakat Kota Mojokerto ini lebih partisipatif. Masyarakat Kota Mojokerto sudah tahu bahwa kita ini memiliki cita-cita bersama untuk membangun kota ini. Ini bukan cita-citanya wali kota, ini bukan cita-citanya Neng Ita, ini bukan cita-citanya Pemkot Mojokerto, bukan. Ini adalah cita-cita kita bersama. Bahwa di dalam mekanisme partisipasi masyarakat untuk menyusun rencana pembangunan yang sudah kita lalui seperti musrenbang, kemudian ada uji publik, itu kan masyarakat terlibat di sana. Berbagai komunitas hadir di sana, kita berikan ruang. Maka kalau untuk mewujudkan itu, ya ini menjadi cita-cita kita bersama. Maka agar cita-cita kita bersama ini bisa terrealisasi sesuai yang kita harapkan, maka yang utama yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat Kota Mojokerto adalah partisipasi lebih aktif di dalam membangun kota ini. Partisipasi lebih aktif untuk mewujudkan cita-cita kita bersama.
ayo kalau mungkin selama ini masih ada beberapa sektor atau bidang yang masyarakat masih kurang peduli, seperti dalam pengelolaan lingkungan. Kita tahu Kota Mojokerto sebagai kota jasa, kota perdagangan, sampah ini kan menjadi salah satu hal yang harus kita lakukan, organisir yang tepat. Harus kita lakukan manajemen yang pas. Nah, di sini tentu partisipasi masyarakat untuk bisa menjadi tepat dan pas itu sangat dibutuhkan. Ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita bersama. Ayo, kalau mau Kota Mojokerto asri bersih, nah bareng-bareng dong, gitu. Pemerintah hadir di sini, tapi masyarakat juga harus terlibat di sini, nah gitu. Sehingga ini menjadi sebuah harapan besar kami, dan saya juga optimis ke depan dengan kita sering melakukan pendekatan aktif kepada masyarakat, baik di forum-forum formal seperti musrenbang, seperti itu, atau forum-forum non formal lainnya. Nah, ini masyarakat Kota Mojokerto akan lebih peduli, lebih aware, lebih partisipatif untuk bersama-sama membangun Kota Mojokerto ke depannya. Baik. Luar biasa sekali, terima kasih Neng Ita sudah hadir di studio Kompas TV dan atas harapan dan komitmen yang telah disampaikan oleh Neng Ita ya untuk Kota Mojokerto dalam 5 tahun ke depan ini. Saudara, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat berperan penting untuk setiap program yang dirancang dapat berjalan sesuai target dan membawa manfaat bagi semua. Dengan semangat ini, Kota Mojokerto terus bergerak maju dengan inovasi, pembangunan dan semangat menjaga sejarahnya. Mari bersama-sama mewujudkan kota yang lebih sejahtera, modern, dan berdaya saing. Saya Vina Putri beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode Sapa Jatim berikutnya.